Kini kita telah tiba di acara inti dan juga sudah sangat kita nanti-nantikan, yaitu siraman rohani, ngaji bareng dan juga doa, yang akan dipimpin dan disampaikan oleh yang terhormat, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Kepadanya dengan segala hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid al mukarram Kiai Haji Maksudi Marfu', Kiai Haji Sufyan, Ustadz Farhan, Kiai Tardi, Ustadz Syarif, Ustadz Ibnu Ubaidillah, Sayyidil Habib Yusuf Al-Idrus, hafidhahumullah bihifdih wa azzahum bi'izzih. Kepala Desa Dukuh Kiai Haji Yanto akramahu bikaromih, dari Polsek, dari Koramil, dari kecamatan yang hadir, Pak RT, Pak RW semuanya, pengurus Nahdlatul Ulama, cabang MWC Ranting, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka standar kebenaran ada pada Rasulullah satu orang. Rasulullah contoh kebenaran, sahibul haq, baik ucapannya, dawuhnya, maupun perilakunya, sikapnya, dan keputusannya. Perkataan Rasulullah pasti benar, kelakuan Rasulullah pasti benar, keputusan Rasulullah pasti benar. Satu orang. Setelah Rasulullah wafat, meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya yang ada 3 macam. Perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Qala Rasulullah, Rasul bersabda, itu namanya sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, kelakuannya. Karena Rasulullah SAW, itu namanya menceritakan kelakuannya. Bagaimana beliau caranya wudu, caranya sholat, caranya ngopeni keluarga, bergaul dengan tetangga, menghormati tamu, memimpin perang, ngimami sholat, memimpin masyarakat, takziah orang kematian, ayadatul mardo, menengok orang sakit. Semuanya kelakuan Rasulullah namanya sunnah
fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang mengucapkan bukan Rasulullah, orang lain. Yang melakukan bukan Rasulullah, orang lain. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa? Nah, ini yang banyak nggak tahu. Banyak orang tidak tahu ini. Banyak orang tidak tahu sunnah yang ketiga ini. Suatu ketika sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Rasulullah tanya malah, sholat apa Bilal? Jawabnya, sholat ba'diyya wudhu. Benar Bilal, kata Rasulullah, benar. Karena sholat fardunya masih lama, habis wudhu sholat 2 rakaat. Namanya ba'diyah wudhu. Benar Bilal. Maka sejak itu sampai sekarang, kita disunahkan kalau habis wudhu sholat 2 rakaat. Menjadi sunnah takririyah. Apa? Contoh yang penting, memuji-muji Rasulullah, nyanjung-nyanjung, ngalem-ngalem Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji, tidak pernah merintah orang agar dipuji. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan, tidak dilarang. Ada orang memuji-muji Rasulullah, tidak dilarang, bahkan dibenarkan. Maka sejak itu sampai sekarang, muji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Suatu ketika Rasulullah baru selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba datang seorang penyair. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa namanya? Sangga naranya biasanya. Biasanya Toto Soekardi biasanya. Mohon maaf. Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah. Inna Rasulullah sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasji Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahumu qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqta'nu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Rasulullah, sungguh engkau orang hebat, engkau orang sukses, engkau pemimpin yang mulia, engkau datang yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berhati mulia. Walhasil Rasul dipuji-puji. Nabi tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair. Hadiahnya apa? Selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut. Spray lah, spray. Spraynya lurik-lurik. Regana yang pasar ini Dermayu ya. 1 seket no. Made Cina tuh loh. Spraynya lurik-lurik kan. Tidak, 1 seket 200 lah. Lah, selimut lurik-lurik bahasa Arabnya burdah. Apa?
Lamun selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Batainuha itu selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya burda. Sing beli percaya, wong dukuh sing ragu-ragu beli percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Ini fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri kalau fakta itu. Bukan teori, bukan, fakta, nyata. Rasulullah dipuji oleh Ka'ab bin Zuhair, menerima, senang, walaupun gak menyuruh, dan mengasih hadiah burdah. Sampai sekarang burdahnya masih ada di museum di Turki. Yang gak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewek. Percaya mboten? Percaya mboten? Semenjak itu, setiap ada syair, qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Madaih An-Nabawiyah, yang paling terkenal di Indonesia, di Dukuh, di Barzanji, ada di Barzanji, burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria, muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili, Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish, Abdul Salam Masyish muridnya Syekh Abu Madyan Al-Ghawth. Al-Busiri ceritanya sakit 1 bulan, tidak bisa bangun, stroke. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Sama sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, sering? Belum pernah. Ada jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit stroke, gak bisa bangun sudah 1 bulan. Saya punya nazar ingin mengarang, menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Minta izin. Ya silakan. Kata Rasulullah, silakan. 1 minggu ngimpi jumpa lagi. Sudah jadi Rasulullah. Sudah jadi. Coba dibaca, saya ingin dengar kata Rasulullah. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tersenyum, wa radhiya anhu, menerima pujian, menerima ridho, wa masaja sadahu, ngusap-ngusap badannya Syekh Muhammad Al-Busiri, fata'affa bukratan, besoknya sembuh, bisa jalan. Percaya tidak? Ayo apal beli wong dukuh, apal mboten? Amin tadakuri jironim bidi salami, mazatta dam'an jaro min muklatim bidami, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin, wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami, fama li aynayka in qultakfu fahamata, wa ma li qalbika in qultastafik yahimi, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, laulal hawa lam. Langsung ngapal? Pantesan dua anak rada beli payu-payu. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazad tadam'an. Artinya gini, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya, sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau ingat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah, air mata
bercucuran terus sampai ada bekasnya di dua pipimu, pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi nangis terus, pasti lagi mabok cinta. Ayo jawab, ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta. Saya lagi tergila-gila sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu tangisi, kamu rindukan, kamu kangeni? Siapa? Yang sedang ku kangeni, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wastaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi ahwali muqtar. Udah singapal kemudian yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kuharapkan pertolongannya ketika kita menghadapi problem, masalah, kesulitan apapun. Yang diharapkan pertolongan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Kinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas mboten? Jawab, jelas mboten? Leluhur panjenengan? Leluhur sampean jelas mboten? Beri jawab. Leluhur Kanjeng Nabi jelas sama Nabi Adam. Leluhur sampean? Ayo jawab jelas, sebut 10 be, ayo. Leluhur Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya jelas, terang benderang. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafidhul ilal karamatan li Muhammadin aba'ahu. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Aminah, dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Rasulullah yang pernah berbuat zina. Di nama-nama yang saya sebut tadi sama Nabi Adam, tidak ada yang berbuat zina. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad
2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun-temurun sampai keturunannya kula sebut wau, sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian Muhammad mengalir dari Adam sampai ke bapak dan ibunya, sampai ke Syekh Abdul Muttalib dulu, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Siti Aminah padang terang benderang, belum ada listrik. Abu Lahab heran, ada apa rumahnya Aminah terang benderang? Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi, lain ibu tapi sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu. Bin Abdul Muttalib sama aja Abu Lahab itu. Nah, Abu Lahab heran, rumahnya Aminah terang benderang. Maka Abu Lahab menyuruh budaknya, namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah. Delengen umay Aminah anak apa? Padang temenku. Thuwaibah pergi, datang kembali, tidak lama. Majikan, ya Ammi majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar yang terang benderang. Dari mukanya bayi yang baru dilahirkan laki-laki itulah rumahnya Aminah jadi padang. Sudah dikasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab senang, gembira dengan kelahiran Muhammad. Thuwaibah, sejak sekarang kamu saya bebaskan. Bukan lagi budak, merdeka, bukan lagi budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab karena kafir masuk neraka selama-lamanya, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Abu Lahab. Selasa dijebloskan maning. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa jebloskan maning. Selawase selama-lamanya. Selasa jebloskan neraka. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas. Iza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sudah dinas dalam tabat yada Abi Lahab wa tab. Dinas pasti masuk. Dah, saya selana orang data Lahab. Tapi konon Atta Anufrim Senin, setiap hari Senin Abu Lahab yukhaffafu anhu azab, dintas dan neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzana bil abdilladzi kan umruhu li ahmada masruran, maka seperti apa pahalanya orang dukuh yang setiap saat sering baca maulid. Akikah baca maulid, gimana? Umay dadi baca maulid. Munggah pangkate baca maulid. Anaknya lulus maulid. Anaknya sing lamar baca maulid. Asal jangan kematian bapaknya mati baca maulid. Betapa pahalanya orang yang selalu baca maulid. Pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing yakin mawon. Pasti nggih min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang dukuh harus partainya apa saja. Partainya apa baik? Partai sih. Pilihan bupatinya siapa baik lah. Pilihan gubernurnya siapa baik. Pilihan presidennya siapa baik. 01, 02, 03. Asal rajin baca maulid. Kiai kudu apal Barzanji. Bakal beli apal, ngundang Kiai maca Barzanji masih maca, aja di amplopi. Balik aja diantar kalau numpak ojek dewek. Khutbah Jum'ah di masjid. Khutbah Jum'ah di masjid, aja dupai buku khutbah. Kiai khutbah kudu apal-apalan. Lamun masih maca aja tunggu maning. Apa bedanya kiai kakuan kempek babakan dirboyo lamun khutbahnya masih maca? Apa bedanya kalau SAG? SAG pantas maca. Kiai enggak pantas. Khutbah Jumat apal. Khutbah nikah apal. Manaqib Syaikhul Jilani apal. Talqin apal. Khutbah gerhana apal. Siap? Jawab siap. Kenapa? Kenapa saya ekstrim? Ngomong saya ekstrim begini kenapa? Karena maulid Nabi milik kita. Dakin siapa? Barzanji debat dakin siapa? Kita. Kalau bukan kita yang merawat, kalau bukan kita yang menghafal, apa Wahabi suruh ngapal? Apa Salafi suruh ngapal? Apa pesantren As-Sunnah Gerasan suruh ngapal? Az-Zaitun suruh ngapal? Gak mungkin. Yang harus ngapal kita. Alumni Kempak, alumni Bakan, alumni Boyo dan seterusnya. Paham boten? Jadi maulid Nabi harus dipertahankan dengan dihafal oleh para kiainya, oleh para ustadznya. Syukur-syukur bocah-bocah yang apal kabeh. Insya Allah kita min ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teng Qur'ane wonten bahwa Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat teng Qur'ane wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosane, contohnya kula, contohnya saya contohnya. Orang banyak dosanya, contohnya saya. Datang kepadamu Muhammad, kata Allah, datang kepada Muhammad dan dia istighfar di depanmu dan Rasulullah pun ikut memohonkan istighfar untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi panjenengan umroh, ziarah ke Madinah, istighfar, syaratnya Kanjeng Nabi ikut mendukung, ikut ACC lah. Ikut ACC, pasti sampean dosanya diampuni kalau Gusti Allah. Quran niku. Nah, oleh karena itu bagi kita harus yakin bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat kepada kita semua. Yakin betul? Ini Qur'ane wonten ku. Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan gak malah. Ada satu kecamatan namanya Kecamatan Mudor. Semua satu suku itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang sihir, Muhammad Kahin, dukun. Yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra dukun. Quran, barang Quran. Dianggapnya mantra-mantra perdukunan. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Zaman Nabi Yusuf nggih. Zaman Yusuf dongeng kah? Paceklik pitung tahun. Gak ada air, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung. Betul. Suku Mudor krisis air, krisis pangan. Pitung tahun. Setelah pitung tahun datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya
Ngaji maki ke sini. Ada apa? Jawabnya, si Labid jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha bisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tadmi litatuha wa qad dahala umsobiyyi anit tifli walqa bikaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handul ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhir fasli. Ada apa ke sini? Kata Rasulullah. Jawabnya, atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Coba minta rahmat kepada Rasulullah. Gak dilarang. Rasulullah gak jawab, jangan minta rahmat sama saya, bid'ah, musyrik, sesat. Kalau minta rahmat sama Allah sana. Enggak tuh, gak jawab gitu, enggak. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh. Malah Rasulullah mendengarkan. Dia baca syair itu. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu mengadu kelaparan di daerahku. Gadis-gadis pecah bibirnya karena tidak minum. Pemuda yang dulunya gagah kuat, sekarang lemah lungai kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang di padang pasir rasanya pahit. Maka engkau adalah harapan kami urusan dunia dan harapan kami urusan akhirat. Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma skihim ghaitam mughita wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turun hujan untuk suku Mudar. Hujan bawa barakah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Orang ini masih di Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya pada saya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Dari kitab. Kitab apa? Kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 65 halaman itu, yang enggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk dari Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid baru tahu cerita seperti itu. Macanya terjemahan Khulasatu Nuril. Aduh, SAG Masya Allah. Sombongan luar biasa padahal. Nah, oleh karena itu mengadakan Maulid Nabi, baca barzanji, baca debak, baca burdah, sunnah apa bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Tawassul, jaluk tulung dengan Kanjeng Nabi. Sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Paham boten? Wis mantap, jadi UNU mantap? Pun. Kanjeng Nabi siji maning tadi wafat meninggalkan sunnahnya. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Siji maning. Kanjeng Nabi wafat meninggalkan santri-santrinya. Yaitu para sahabat. Para sahabat Kanjeng Nabi semuanya, bukan satu orang, semuanya ashabul haq. Perkataannya benar, perilakunya benar, sikapnya benar, keputusan juga benar para sahabat. Nah, sahabat itu akeh apa sidik? Sahabat itu akeh apa sidik? Akeh. Nah, bahasa Arabi akeh jamaah. Maka kita yang mengikuti sunnah Rasul, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Kita ikut
sahabat namanya wal jamaah. Nah kita namanya ahlussunnah wal. Paham bukan? Paham bukan? Bisa nggak menjelaskan pada orang lain yang nggak datang? Kalau saya paham, jelaskan omongan saya pada orang lain yang tidak datang. Saged? Jadi kita namanya apa? Kita namanya apa? Ahli sunnah wal. Kita ikut sunnahnya Rasulullah, qauliyah, fi'liyah, takriyah, dan kita ikut jamaatus sahabat. Pun, contohnya mana? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu zaman Kanjeng Nabi, sholat tarawih ping 8. Jamaah tarawih ping 8, 2 rakaat. Dari Kanjeng Nabi mancing ning kamar. Nerusaken ning omah ning kamar dewek nerusaken. Mbuh pirang rakaat mbuh. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi khawatir kalau tarawih menjadi wajib. Khawatir kalau tarawih menjadi wajib. Maka kalau iya nanti jadi wajib cukup 8 lah. Kakek melas, monduknya melas, berkuat gue. Cukup 8. Oh, ternyata tidak jadi wajib ternyata. Kanjeng Nabi masuk kamar nambahin sholat tarawih. Sahabat di masjid macam-macam. Anak sing balik karena ragat bolu balik. Potongannya mondukku lah potongannya lah. Balik. Anak manis sing nambahi. Sing 100 rakaat. Sing 1000 rakaat. Anak. Pokoknya beripada. Tarawih sahabat di masjid dewek-dewek beripada. Pun. Bareng zaman Sayyidina Umar. Sebagai Amirul Mukminin. Memegang keputusan mutlak. Sayyidina Umar memutuskan. Tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusan Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab. Keputusan Sayyidina Umar 20 salah tak benar. Kita ngikutin Sayyidina Umar salah tak benar. Wal jamaah. Pasti benar ikut jamaatul Rasulullah SAW. Jamaatul sahabat. Anaman contoh. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebentar. Waktu zaman Kanjeng Nabi. Quran diturunkan. Semua sahabat apal. Quran turun, sahabat apal. Karena hafal nggak butuh tulisan. Kayak kula apal kulhu. Kula apal kulhu, falak, nas, fatihah. Kula apal. Nggak butuh tulisan kan? Ya. Sing apal kulhu butuh tulisan betul. Sahabat beli butuh tulisan. Sehingga sebagian sahabat nulis Quran tidak ada yang sempurna. Ada yang punya tulisan surat Baqarah, ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Al Imran. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran lengkap. 30 juz gak ada. Tapi apal kabeh apal tulisan gak ada yang lengkap. Nah, setelah Islam berkembang luas, ini butuh tulisan ini. Maka Sultan Abu Bakar membuat tim penulis Quran diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Abu bin Mas'ud, Sayyidina Ali anggota. Ibn As juga. Ya, tulis Quran 30 juz sempurna. Dibagi-bagi ke seluruh kota. Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Bon. Zaman Sayyidina Umar diperkuat lagi tulisan Al-Quran itu. Diperkuat, diperbanyak. Zaman Sayyidina Utsman, setiap kota dengan kota yang lain bacanya beda-beda. Antara Kufah dan Basra beda, antara Basra dengan Baghdad beda baca Qurannya. Maka Sayyidina Utsman memutuskan, Khalifah Utsman memutuskan menarik semua Quran yang ada di kota-kota, kumpulkan ke Madinah, ditulis ulang, yang lain dibakar. Tulis ulang satu, yang lain dibakar. Supaya jangan beda-beda bacanya. Maka sejak itu sampai sekarang, Quran yang resmi itu namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Apa? Nanti saya udah tahu. Apa ini Mushaf Utsmani itu? Mushaf Utsmani itu apa artinya? Mushafnya
Mang Uthman dan ngebahas dengan alun-alun. Mushaf yang diresmikan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi mengumpulkan Quran, nulis Quran jadi 30 juz, bener tak salah. Kanjeng Nabi buatan mengumpulkan, buatan merentah. Kanjeng Nabi buatan merentah, tulis Quran, enggak merentah. Tapi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itulah yang merentahkan Quran ditulis. Bener tak salah? Kulang ikuti Sayyidina Utsman, bener tak salah? Namanya kita wal jamaah. Paham boten? Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman, kula dua fotokopi. Tulisan Arabnya belum sempurna. Titik saja nggak ada. Ba, ta, nun, ya sama. Jim, ha, kho sama. Dal, zal, pada. Maka setelah umat Islam berkembang, para sahabat nggak butuh tulisan, baca benar walaupun ada titik atau nggak ada titik. Setelah umat Islam semakin banyak, membutuhkan tulisan Arab yang disempurnakan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 59 Hijriah bikin titik. Wad'un nuqat al-huruf. Ba titik siji ngesor. Ta titik loron dhuwur. Ta 3 di atas. Jim titik 1 di tengah. Ha non titik. Kok di atas 1. Lah, yang pertama kali bikin titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Salah. Karena Kanjeng Nabi beli merantah. Salah. Salah apa benar? Kanjeng Nabi mau merantah loh. Kanjeng Nabi mau merantah. Ayo bikin titik. Enggak perintah. Salah. Bid'ah. Ya Allah. Singaran bid'ah segala-gala. Ketika zaman Rasulullah tidak ada, maka semuanya adalah bid'ah. Aduh ya Allah. Pesantren kilat. 2 minggu. Saya pesantren kilat langsung jago dawa. Gak bisa cingkrang. Jidat ireng. Bid'ah. Karena Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi langka. Jadi titik Quran bid'ah. Wes. Sausana titik wong agak lumayan bisa baca Quran. Masih banyak yang bingung baca Quran walaupun sudah ada titik. Maka anak ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Nah, bikin syakal harokat. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, kasroten, dhammaten, tasdid, sukun. Yang bikin Imam Khalil tahun 175 Hijriah. Bid'ah. Bener tak salah bu? Kanjeng Nabi, jangan kanjeng langkah harokat jangan Kanjeng Nabi. Bener tak salah bu? Ya Allah. Wes ana titik ana harokat. Masih banyak orang baca Quran gak bener. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangan dapat pahala malah dapat laknat karena baca gak benar. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah. Kanjeng Nabi wafat tahun 200 tahun wis. Bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Yang ngarang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madrazim, majaiz, matobi'i. Paham betul? Ilmu tajwid. Baru ada 200 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Bener tak salah? Bid'ah. Kanjeng Nabi langkah tajwid. Baru tahun 200 baru 224 baru anak tajwid. Bid'ah. Salah, sesat, dolal. Qul bi'atin dolal wa qul dzal finnar. Neraka. Paham betul? Akeh wong ngomong bakal zaman Kanjeng Nabi langka, tolid anak bid'ah, bid'ah iku dolal, sesat, bakal sesat finnar, neraka. Jadi sing gawe ilmu tajwid neraka bakal. Paham betul? Itulah perkembangan peradaban Islam yang
dibangun oleh para ulama terutama abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i bikin usul fikih. Bid'ah itu. Imam Syahabuddin Rama Hurmuzi bikin ilmu mustalah hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, tahun 99 Hijriah melihat banyak hadis palsu, banyak hadis bohong. Maka Khalifah panggil ulama namanya Syihabuddin Rama Hurmuzi. Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi hadis? Siap, insya Allah bisa. Seminggu dadi ilmunya. Namanya masalah hadis namanya. Hadis sahih. Kalau syaratnya 4. Antara murid karo guru ketemu. Kedua, si guru tidak pernah lupa. Ingatannya kuat. Yang ketiga, si guru tidak pernah nyolong sendal di masjid. Kalau di kitabnya contohnya tidak pernah nyolong 1 butir bawang. Kalau sekarang saya contohkan tidak pernah nyuri sendal di masjid. Ada barang kecil lah, barang kecil. Keempat, adil. Baru hadis itu sahih. Kurang 1 syaratnya turun hasan. Kurang 2 syaratnya turun do'if. Do'if, maktu, munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an. Ya Allah. Baru ada ilmu itu tahun 99 Hijriah. Bid'ah. Bid'ah. Bener enggak itu bikin ilmu itu? Bener enggak? Ya Allah. Ilmu nahu, Imam Sibaweh, ilmu balaghah, Amr bin Ubaid, ilmu kalam, Wasil bin Atha, dan seterusnya dan seterusnya. Tafsir. Jangan kaji Nabi betulan tafsir. Yang pertama kali bikin tafsir lengkap 30 juz Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Bid'ah. Jangan kaji Nabi langkah tafsir, jangan kaji Nabi. Ya Allah, gampang-gampang ngomong bid'ah. Maklum keluaran pesantren kilat. Gak pantas kalau di duku ada orang kayak gini. Ada nggak? Ada nggak duku? Ada nggak? Gak boleh ada di duku. Gak boleh. Duku tempatnya santri alumni Kempek, Babakan, Lirboyo. Gak boleh ada orang berpendapat seperti itu. Oh, jaga anak-anak jangan sampai ketularan seperti itu. Jaga itu. Belum ilmu-ilmu yang lain. Kedokteran Ibnu Sina, Abu Bakar Ar-Razi, matematik Jabir bin Hayyan, ilmu bumi Ibnu Hawqal, astronomi, dan seterusnya. Al-Idrisi, ilmu bumi Al-Idrisi, astronomi Ibnu Hawqal, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu semuanya baru ada abad kedua Hijriah. Zaman Kanjeng Nabi dari wonten ilmu. Pun. Oleh karena itu, mari kita pertahankan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita ikuti Rasulullah SAW dalam mengkader orang Arab. Orang Arab yang tadinya jahiliyah, tidak ada sekolah, nggak ada madrasah, nggak ada pengajian, buta huruf rata-rata sing bisa nulis wong 10. Wong 10 bisa baca tulis zaman Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi dewek yang belum bisa maca, belum bisa nulis. Begitu datang agama Islam luar biasa. Muncul para ulama. Lahir para penggagas yang cerdas, yang kreatif. Waktu itu dunia dipegang oleh Baghdad, ibu kota Abbasiyah, yang pusatnya para ulama, para pemikir, para dokter, para filosof, para cendekiawan di Baghdad. Waktu itu Amerika belum lahir, Eropa belum maju, Baghdad sudah maju. Dulu ketika abad kedua Hijriah sampai abad kelima, Imam Ghazali, Imam Haromen, Imam Baqillani, semuanya ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Fakhr Razi, Imam Sanusi, Imam Al-Iji, Imam Ad-Dasuqi, Imam Al-Bajuri. Semuanya Imam Baqillani, ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW mendidik para sahabat yang tadinya jahiliyah, orang Arab yang jahiliyah, pertama kali dibacakan Quran. Ya, setelah baca Quran, yang kedua yatlu alaihim ayatih, yang kedua wa yuzakkihim. Huwallazi ba'atsa fil
ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama kali Kanjeng Nabi mencerdaskan bangsa Arab dengan yatlu alaihim ayatih, disampaikan tilawatil Quran. Semua orang Arab mendengarkan Al-Quran heran, ajib. Muhammad buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah melancong. Tiba-tiba bisa cerita dengan bahasa indah, isinya cerita Nabi Adam Hawa di surga, melanggar larangan, diusir. Dari mana Muhammad cerita itu? Udah sing diwurwe. Cerita Nabi Nuh banjir topan, cerita Nabi Ibrahim dibakar, cerita Nabi Musa tongkatnya sakti, cerita Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta. Dari mana Muhammad macam bisa? Ngaji belilokan, sekolah belilokan, melancong luar negeri nggak pernah. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang luar biasa. Ini semua orang Arab heran. Akan tapi orang Arab menyikapi Quran ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra sebabe hawa nafsu. Bukan berarti berpercaya, tapi sombong. Saya mendengarkan bacaan Muhammad itu benar, heran. Tapi kalau saya ikut Muhammad, waduh, Quran itu mencaci maki berhala. Saya bisnisnya bikin berhala. Ya kalau saya ikut Muhammad bangkrut ekonomi saya. Wong bisa saya berhala. Kalau saya ikut ngaji pada Ki Sufyan, pada Ki Maksudi, pengajiannya melarang minum khamr, melarang bir. Saya bisnisnya di warung saya ada bir. Betul-betul kayak gue anak beli. Saya bisnisnya di warung saya ada khamr, ada bir. Bangkrut dong warung saya. Nah, ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad gengsi. Nanti kumpul dengan budak-budak, Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib, budak. Nanti saya kumpul duduk dengan budak, gak mau. Saya Raden, saya Bendoro, Kanjeng saya ini. Gak mau kalau kumpul dengan budak-budak. Di sini juga ada, di Indonesia juga ada. Saya kalau ngaji dengan kiai di musola, musolanya iyep-iyep lampuwe, kelasnya soek, mambue jengkol, pete, banyunya kosong, cibuknya bolong, kiai sing ngaji nggak sendal lili, sarung cap gak ada duduk, minyak wanginya misik, alah insya Allah. Saya elit, nggak mau saya dengar ngaji di musola. Bener-bener kayak gue, bener anak beli, anak maning. Islam memeru Muhammad, Quran yang dibaca Muhammad mengancam-ngancam orang maksiat, neraka, api, disiksa. Waduh, daripada saya mendengar itu, lebih nggak usah dengar. Tenimbang iseng roh kena pengajian kiai ngomong neraka, api, azab, siksa, mungkar nakir, lebih baik nggak dengar. Lebih baik berusaha kerumunan daripada dengar seperti itu. Itu namanya hawa nafsu semuanya. Paham betul? Tapi oleh Nabi Muhammad, hawa nafsu orang Arab dimanage, ya apa? Diatur, diarahkan. Hawa nafsu itu baik. Para kiai bakal ngaji ajan jirak-jiraknya hawa nafsu. Itu fadlu min Allah. Hawa nafsu itu anugerah dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu ya nggak ada kemajuan. Beda anak sama beda hawa nafsu. Oh. Manusia semua pasti punya hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada dua. Ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Ghadabiyah. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi kepala, komandan, pemimpin, ketua. Harus jadi imam. Gak mau makmum.
namanya nafsu ghadabiyah. Namanya apa nafsu? Ghadabiyah. Tapi lamun ana wong pengen jadi bupati, pengen jadi kepala, ketua, pemimpin, niatnya bagus. Kalau saya jadi bupati Indramayu, jalan-jalan saya bangun semuanya. Aspal, irigasi, pengairan, pertanian, saya beresin semua. Yang nganggur-nganggur saya pekerjakan semuanya. Investasi dari luar negeri saya masukkan semuanya. Saya membuka lapangan kerja. Kesehatan gratis semuanya. Saya betul. Niat mau saya betul. Tujuannya lillahi ta'ala ibtigha amardatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya namanya ganti. Bukan nafsu ghadabiyah namanya. Apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Ayo. Anak muda terutama harus himmahnya besar. Saya harus pinter. Himmahnya besar. Menteri Keuangan Prancis namanya Maria. Asli Maroko, Maghribi asli ya. Lagi cilik, anak kaum miskin, angon wedus. Kini segin lagi jadi menteri Menteri Keuangan Prancis. Tuh, orang himmahnya besar tuh. Perdana Menteri Belanda 14 tahun jadi Perdana Menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik, kerjaan pabrik tadinya. Ya, Perdana Menteri Belanda 14 tahun. Himmah itu namanya. Paham betul? Maka kita harus himmahnya besar. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Muhammad dzu himamin, orang punya himmah besar. Saya harus menang. Itu kanjeng Nabi itu. Gak mau kalah. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya ya. Kamu tuh diancam, mau dibunuh oleh Abu Jahal CS, kamu itu Muhammad. Kata Abu Thalib. Apa jawabnya? Nang sampean dikandani mau kata pripun? Leren dingin dakwah arti partai ini sampean pripun kira-kira? Jawabnya kanjeng Nabi, wallahi ya ammi law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika-duna. Ya ammi pamanku, demi Allah seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Mau konten betul sampean? Beri jawab. Mau konten betul sampean? Boten. Pantesan kalahan, pantesan. Kanjeng Nabi itu. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Para wali songo himmahnya besar. Islam harus tersebar di Indonesia, Nusantara ini. Bung Karno himmahnya besar. Indonesia harus merdeka melawan Belanda melawan Jepang. Duit apa Bung Karno? Duit, duit senjata. Duit apa? Himmah. Para wali songo, duit apa? Duit, senjata, boten, himmah. Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar boten NU? Duit apa Hasyim Asy'ari? Duit, senjata. Kiai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30-an tuh, tahun 30-35 lah. Sampai ke Palembang. Ketemu karo Kiai aran Kiai Kamil Soleh berdiri NU. Ning Pandeglang Menes ketemu karo Kiai Abdurrahman berdiri NU. Ning Bogor Pagentongan ketemu karo Kiai Abdul Hamid Pagentongan berdiri NU. Ning Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang Muara berdiri NU. Ning Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Satara Jayanangun, Kiai Amin Babakan Cuaringin berdiri NU. Ning Semarang Kiai Ridwan Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok
Lombok, Kiai Faisal dan Kiai Hasun, Kiai Wahab muter-muter duitnya dewek tanpa proposal. Tanpa ini ada proposal betul. Aduh, min asabi proposal ya. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, temenan ini duduk duduk. Ningali melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Tapi bareng jeleng mukanya raine langkah dagingnya kropos bolong. Kanjeng kaget. Man huwa ya Jibril? Siapa Jibril? Wong gede dhuwur tapi raine langkah dagingnya siapa? Oh, diku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan. Yang rajin minta-minta. Jadi NU harus mandiri, jangan mengandalkan proposal. Siap? On. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Muhammad selalu benar. Wajib benar. Sidik. Lamun Kanjeng Nabi pernah bohong sekali, dilaknat kalau Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi tidak pernah bohong sekalipun. Selalu sidik. Ana sing ngomong, sing wajib sidik jujur Kanjeng Nabi. Reang mah dudu Nabi. Jadi beliau wajib jujur. Gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, kini lagi 300 triliun hilang. Coba korupsi 300 triliun. 300 triliun, 300 juta, 300 miliar, 300 gara-gara sidik hilang. Waktu Pak Setia Novanto ketua umum Golkar korupsi 2,5 triliun, kulo kaget. Duh, gede teman korupsi ya. Ini mesti penjara wis. Masih kalah. Ana-maning korupsi 8 triliun. Kementerian Kominfo kaget maning pula, Masya Allah 8 triliun. Masih kalah. Indosuria 72 triliun, kaget maning pula. Ya Allah, korupsi gede teman. Masih kalah. Sekian lagi diproses ki. Tambang timah yang Bangka Belitung 300 triliun. Sing 1 triliun 1.000 miliar, sing 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000. Bukan merugikan negara. Tapi membangkrutkan negara. Lalu anu korupsi 100 juta, merugikan. Korupsi 50 juta, merugikan negara rugi. Ini maka 300 triliun membangkrutkan ekonomi negara. Paham betul? Sodul akwal kali. Buat usah contoh negara. Keluarga di rumah, sejeron rumah. Wong lanang beli sidik, ribut betul, geger betul. Bu, geger betul bu. Wong wadon beli sidik, geger betul pak. Sing akeh kira-kira sing beli sidik, wong lanang atau wadon? Jawab sebenarnya si jibaku. Kira-kira sing akeh bohongnya beli sidik, laki tarabi. Ayo belajar sidik. Suami jujur pada istrinya. Istri jujur pada suami. Mertua jujur pada mantu. Mantu jujur pada mertua. Ngoten nggih? Insyaallah aman, tentram. Desa Dukuh bakal jujur kabeh. Kuwu jujur dengan rakyatnya. Rakyatnya taat pada Pak Kuwu. Siap? Oh. Dari Kanjeng Nabi himanya besar. Thabitul mitsaq, kalau janji tepat. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Nabi kalau janji tepat. Ning kempek, kalau bisa kempek hasilnya kan. Ning kempek karena wong utang janji 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Anan duku.
Muhammadun tayyibul akhlaq wa syam. Kanjeng Nabi akhlaknya mulia. Tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah ngomong kotor. Menghina orang gak pernah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Aja sampai wong mukmin kabeh mencaci maki non muslim. Jangan sampai kita mencaci maki wong Kristen. Menghina wong Kristen, menghina wong Buddha, menghina wong Hindu, menghina wong Konghucu. Jangan. Wala tasubbu ladzina min dunillah. Kenapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Saya jadikan, kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat kebanggaannya masing-masing. Di sana bangga dengan Katoliknya, di sana bangga dengan Protestan, di sana bangga dengan Hindu, Buddha, di sana bangga dengan Konghucu. Bangga agamanya, bangga bahasanya. Wong Jawa bangga dengan bahasa Jawa, wong Sunda bangga dengan bahasa Sunda, Madura bangga dengan bahasa Madura, bangga dengan seni budayanya. Wong Jawa lah gue Jawa, wong Cirebon lah gue Tarling. Tidak boleh menghina orang Sunda, lah gue wong Sunda, dihina nggak boleh. Lah gue wong Madura, dihina nggak boleh. Cara berpakaian, cara masak, jangan saling menghina. Wong Dermayu masaknya begini, wong Sunda masaknya seperti itu, nggak boleh menghina. Paham betul? Masing-masing umat punya kebanggaan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Quran menghina wong non muslim tidak boleh, apalagi menghina wong pada wong Islam. Quran tuh Masya Allah. Kanjeng Nabi tidak pernah dipuji Quran. Kamu hebat, kamu sukses, kamu gagah. Karena Kanjeng Nabi gagah, ganteng, sukses, hebat. Tapi Quran tidak memuji. Yang dipuja Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh kamu Muhammad orang berakhlak mulia. Ya Allah. Mari himmah harus kita perbesar, terutama semua nom-nom, kita yang masih nom. Ayo kita mau bareng ya. Saya harus menang, ayo. Saya tidak mau kalah. Itu dengan himmah itu bisa menang tuh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Aja kalah, aja ningsor, kudu ning dhuwur, menang. In kuntum, apabila kamu orang beriman. Jadi perintah Allah kita kudu menang. Jadi menang itu wajib, menang itu kalah dosa. Ayo kita kalah anda menangan kita ini. Menang wajib, kalah dosa. Wes, niku nanya godobiyah. Nomor loro hawa nafsu syahwatiyah. Nafsu ingin hidup enak, senang. Turu senang, umay bagus, kendaraan bagus, mewah, uang banyak, pabrik jalan, pabriknya banyak, toko banyak, perusahaan banyak, sawah kebunnya luas. Artinya nafsu syahwatiyah. Duitnya akeh. Apa nih sing akeh apa nih? Sing akeh apa maning? Rabine akeh. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Isun kudu sugih. Lamun niate bagus. Lamun isun sugih, musola-musola sing arep gebruk dandani kabeh. Lamun isun sugih, kiai ustaz sing durung umroh tak umroh nang. Bocah-bocah sekolah sing enggak mampu saya biayain. Saya mboten. Tujuannya apa? Ibtigha amardhatillah. Mencari ridha. Maka nafsu syahwatiyah ganti namanya. Apa namanya? Azimah. Apa? Yang keras. Apa? Kalau tadi himmah. Sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu.
wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi 'ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi 'ainil 'azimil 'adhaimu. Kebesaran, kemuliaan harus kita rebut dengan azimah. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Kenapa? Karena kaya. Panjenengan nate sedekah pirang atus. Sahabat Utsman sedekah gandum diangkut 700 onta, bu pirang karung bu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namaniku. Kula terus ziarah 2 bulan yang lalu teng Baghdad. Wong Baghdad, wong Irak. Suatu ketika ziarah teng kuburane Imam Syafi'i di Mesir, di Dusur Fustot, Kairo. Baru ziarah mana melihat penduduk kanan kirinya Imam Syafi'i, kuburan Syafi'i melarat-melarat, beli di rumah, tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang, sampai sekian rusun anak tulisan gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo, Abdul Qadir Jailani wali kaya loman. Sampai wali duduk. Kaya tidak. Loman boten. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai sampean mati meninggalkan anak turun yang melarat, kudu-kudu kita mati ninggal warisan sing dinikmati karo anak putu, sehingga anak kita sejahtera, aja kurang mangan, aja kurang minum, aja kurang nyandang. Artinya apa? Artinya kita kudu sugih, paham betul? Walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini, nikel, batu bara, minyak, gas, emas, berlian, uranium, biji besi, tembaga, granit, boksit, mangan. Di Indonesia ada semua tuh, ada semua di Indonesia itu. Untuk hamba-hambaku orang dukuh yang soleh-soleh. Ternyata sing duwe tambang sama. Wong orang 50 paling terkaya Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu, Cina. Duwite 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe rokok jarum, BCA 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung wong Islam, Khairul Tanjung. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Bayu wong Islam. Tegulati wong 50 wong duku langka. Padahal Gusti Allah ngomong pripun? Gusti Allah pripun? Dawuh Gusti Allah pripun? Kita harus kaya supaya kita mewariskan harta pada anak cucu kita. Paham betul? Bangun masjid karo duit, mondok nang anak karo duit, nulung wong susah karo duit, mangkat haji, nglakoni perintah agama Islam, rukun Islam karo duit. Sembayang kudu pakaian suci, berarti sarungnya kudu akeh, klambinya kudu akeh, kaosnya kudu akeh, celana dalam kudu akeh, topeng kudu akeh. Gak mungkin kita punya sarung satu, gak mungkin. Yang kecomberan, yang WC, kalau gue sembayang, najis. Duit celana musiji, gak mungkin. Agama Islam perintah kita sholat harus suci, berarti kita pakaiannya harus banyak, kudu sugih. Paham betul? Ambune kudu wangi. Kanjeng Nabi nglarang wong sholat jamaah sing tes mangan bawang abang, bawang. Maka wong semangane bawang aja jamaah.
mambunya belenak. Bukan tidak beli urut pete, kalau urut si pete contohnya. Langkah pete yang Arab, lawan pete kan Nabi. Untuk semangat pete aja sembahyang jamaah. Contohnya bawang, ya, karena beli urut pete kan Nabi. Apa artinya? Artinya kita harus harum, wangi. Paham boten? Kula bakal mancing musola, ambunnya masya Allah, penguk, watuk, sumpeng rasanya. Pesing baunya, memalukan, ngisin-ngisinakan. Ayo wong Islam kudu harum baunya, pakaiannya bersih, mahal atau murah yang penting bersih. Jangan kotor, jangan kumuh. Paham betul? Wajib. Jadi kita ini kaya itu wajib, melarat itu dosa. Syekh Abil Hasan Asyadzili pengikutnya waktu itu 6.000 ditanggung mangane pakaiane pengikut Tariqat Syadziliyah. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki wafat tahun 2006. Kiai Ibnu Arjunangun, Kiai Hasan kabeh modok ngono kabeh. Lagi pula ning kana santri 700 Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki ditanggung. Kiai nanggung santri makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ayo anak beli kiai dukus yang nanggung santri Kenapa? Kan sugih. Syekh Muhammad punya percetakan kitab di Mesir, di Maroko, punya hotel di Mesir, Maroko. Makanya kiai harus kaya. Ayo muni bareng. Saya harus kaya, ayo. Saya tidak mau melarat. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo. Hiji maning. Pinter. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Bakal pengen benar kudu karo ilmu, kudu pinter. Quran ini Quran. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Al-haq kebenaran membangun gedung, kesehatan, politik, ekonomi, bisnis. Pengen bener kudu karo ilmu. Bareng beda ilmu ya salah gue, salah kabeh. Kayak kula beli ngerti teknik, beli ngerti mesin, dandani mesin, salah kabeh. Kula beli ngerti kedokteran, kesehatan, toli nambani wong, ya salah kabeh. Sebalik ke insinyur, SH, dokter, jangan bicara agama. Salah kabeh kowe. Paham betul? Itu namanya proporsional dan profesional. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Kamu jangan ikut campur yang kamu nggak ngerti. Kamu jangan ikut campur hal-hal yang kamu nggak ngerti. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Kula bisa agama, ya agama. Saya nggak akan bicara kedokteran, nggak akan bicara bank, keuangan, enggak. Ini salah semua nanti. Begitu pula saya harap insinyur, sarjana hukum, dokter, jangan fatwa. Jangan bicara agama, salah semua nanti. Paham betul? Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, saya harus pinter. Ayo. Saya tidak mau bodoh. Awas kalau kula maning masih bodoh, melarat, kalah, awas. Pokoknya kudu menang, pinter, sugih, siap. Ternyata agama. Di omane kula itu. Maukah Quran tekuat sakabe maukah? Ternyata agama. Ya Allah. Lamun langkau pinter-pinter. Lamun langkau pinter. Ya kita udah beli karu-karuan. Kalau langkau pinter. Langkau pinter gawe gedong. Tapi siapa yang gawe gedung besar, jembatan, bendungan, jalan raya, wong pinter, teknik sipil.
Lamun langka dokter, siapa sih bisa ngobatin? Dukun sembur. Harus cari dokter. Lamun langka ahli ekonomi, ahli perdagangan, perbankan, siapa sih nangani bank, nangani pasar, nangani bisnis? Ya pinter sing ahlinya. Begitu pula lamun langka kiai, langka ulama, agama juga akan rusak, akan hancur. Gimana? Orang nggak bukan ahlinya bicara agama, salah kabeh bakal. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Karena ilmunya pas-pasan. Alhamdulillah. Ilmunya kurang, boleh ilmu kurang malah. Paham betul? Nah, itulah Nabi Muhammad bagaimana membangun para sahabatnya menjadi yang tadi jahiliyah, yang tadinya ala biadab buta huruf, terbelakang primitif orang Arab. Setelah Kanjeng Nabi membangun orang Arab menjadi bangsa yang beradab, menang, pintar, kaya. Umat Kanjeng Nabi itu menang, pintar, sugih. Masya Allah. Sawise kun kabeh toli wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi ngajari ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan. Memang penting ilmu pengetahuan. Wong dukuh kudu pinter kabeh. Terutama generasi muda harus sarjana semuanya, pinter. Tapi tidak cukup kalau hanya pinter. Wal hikmah, mempunyai kearifan, wisdom, hati yang bersih, hati yang bening. Siap? Siap boten? Ayo belajar hati kita diberseni. Ulan kian kita belajar beli takabur, beli sombong. Saged Bu? Belajar. Sebulan kini coba aja takabur, aja sombong. Bulan ngarep aja hasud, aja iri. Bulan ngarep maning aja dendam. Disakiti wong aja pengen malas aja dendam. Bulan maning aja suudon, aja buruk sangka karo wong. Bulan maning aja sengit karo wong pada apaan pada wong Islam. Bulan maning jangan ada permusuhan. Saged Bu? Ditakoni jawab. Saged? Itu namanya taholli. Apa namanya? Proses cleaning. Proses pembersihan. Sawise bersih, bakal diisi, dihiasin. Proses dressing, tahalli. Apa? Taubat. Kita selalu taubat kepada Allah. Warok, selektif, aktif. Apa? Selektif. Maka halal betul ambil, yang gak halal enggak, yang ragu-ragu tidak. Namanya warok namanya. Hati-hati, selektif, apik. Nomor 3 zuhud. Gak rakus, gak tamak, gak geberagas, gak geragas. Rezeki disyukurin, dicari, tapi kalau sudah dapat 10 alhamdulillah. Jangan sudah dapat 10 pengen 20. Jungkir balik sampai berdarah-darah 10. Jadi Gusti Allah kah? Isin rezekinya 10. Aja jungkir balik pengen 20. 10 siraku. Serok arep mati-matian arep berdarah-darah 10. Nah, oleh karena itu 10 disyukurin. Tapi tetap kita besok mencari lebih. Mudah-mudahan besok 15. Mudah-mudahan besok lagi 20. Tapi yang 10 disyukuri. Paham betul? Taubat, warok, zuhud, sabar. Modal paling utama hidup adalah sabar. Jadi kiai kudu sabar, jadi pejabat kudu sabar, jadi wong sugih kudu sabar, jadi DPR kudu sabar, jadi wong lanang kudu sabar. Wadon rewel ya, rewel galak nih, kudu sabar. Wong wadon kudu sabar. Bukan duwe lanang galak kah? Paham betul? Modal utama hidup adalah sabar. Kalau udah sabar, tawakal, pasrah dari Gusti Allah. Segala hal dipasrahkan kepada Allah. Kita hanya usaha, hanya ikhtiar. Tawakal, ridho, syukur, menerima apa yang telah dilakukan oleh Allah. Naik lagi menjadi mahabbah, saling mencintai, mu'anasah, saling kangen, saling harmonis satu sama lain. Ini namanya tahalli. Apa namanya? Kalau yang awal namanya apa? Apa yang tadi yang pertama? Buang takabur, buang hasud, buang dengki, buang suudzon, apa namanya? Taholli, apa?
Bakal kinarane tahalul. Insya Allah bakal loro-loro terpenuhi, meningkat menjadi tajalli, atau bahasa gampangannya bis kenal karo kebenaran, paham tentang al-haq, dan hakikatul haqaiq adalah Allah. Selalu benar, tindakannya benar, ucapannya benar, sikapnya benar, gak pernah salah. Dan yang paling puncaknya hakikat adalah Allah. Paham boten? Lah untuk terang nangin 2 tahun, untuk terang nang masalah niki 2 tahun. Bakal wis bersih, insya Allah akan dapat nurun mubashir yakdifullah ala qalbi man yasha. Dapat cahaya daerah illumination, cahaya dari Allah langsung. Contoh Gus Dur mana ado lah. Gus Dur habis operasi, kepalanya dioperasi, sarafnya. Di rumah sakit, di kamar rumah sakit, ada orang 5. Saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Jangan Pak Harto, Cakrawardaya. Kita ngobrol pelan-pelan nemani Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakale dadi presiden. Masih Pak Harto tuh. Kita orang 5 kaget. Ini Gus Dur sudah konslet ini. Ayo, jare siapa ku? Sing ngandani Gus Dur bakal jadi presiden siapa ku? Suatu hari habis olahraga jalan-jalan, jam 8:30 mampir Giriakula. Rumah saya dengan rumahnya Gus Dur 100 meter lah atau kurang. Mampir gula, jaluk minum air putih, roti tawar. Saya buka AC, tidur ngorok. 20 menit anak. Bareng melek, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Bener, saya umur 56 tahun 2010 saya jadi ketua umum PBNU. Cari siapa Gus Dur? Siapa sing ngandani? Nurun mubashir yaktibu Allah qalbi man yasha. Lataif, asrar, the power of secret. The power of secret, asrar. On seminar ning Pustaka Nasional, Gedung Pustaka Nasional. Judulnya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Narasumber 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Pak Rudini, yang 2 Katolik, Romo Muji dan Yakub Utomo yang punya koran Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, yang Duris mulai bicara, tidur ngorok kemeringet malah keringetan, sang lalia turu. Toli baru spragat wong telu ngomong, dipersilahkan Gus Dur naik. Kula sing gugah, isu sing kenang. Gus panjenengan naik. Omongane wong telu dikomentari kabeh. Omongane wong telu mau gak? Pada turu padahal dikomentari kabeh omongane wong telu gak? Ya Allah, ayo sampai yo sing marai. Nurun mubashir yakdifuhullah ala qalbi man yasha. Mudah-mudahan ning duku anak kiai model mengkenen, mudah-mudahan. Harus ada. Insya Allah kita semua dapatkan barokahnya kiai tersebut. Kiai bakawis dua kaya kun, dua ilmu hikmah. Meneng baikah kita wedi, meneng baik. Berusaha ngelarang, berusaha nyegah. Kita udah takut, udah segen. Paham betul? Berusaha ngomong-ngomong. Meneng baik, kita harus wedi, segen. Macam-macam harus wedi. Kalau kiai punya hikmah. Mudah-mudahan desa Dukuh ala barakatillah. Fi amnin wa aman. Fi istiqrar wa tmi'nan. Tenang, anteng, tentram, damai. Dengan rizqan wasi'an halalan, thayyiban. Semuanya menjadi sejahtera. Dan semuanya min ibadillah solihin, ahli ibadah kabeh. Nggih. Maka sindunga kiai mawon aja kula sindunga mangga kiai sepuh. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.